Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang saat ini masih bingung tentang menentukan ukuran elko yang digunakan sebagai penahan ya, penahan driver Twitter seperti ini ya, buat yang bingung aja, bahkan sampai cukup banyak sekali di inbox juga yang menanyakan tentang hal ini ya teman-teman. Jadi ini patokanku sendiri ya teman-teman. Untuk nilainya teman-teman bisa pakai 1 mikro sampai 5 mikro teman-teman untuk driver Twitter lo ya. Nah 1 mikro sampai 5 mikro teman-teman. Nah untuk kapasitor untuk jenisnya ya, untuk kapasitornya teman-teman bisa menggunakan semua jenis kapasitor ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya, ini kapasitor yang biasa digunakan di dinamo listrik ya, dinamo AC, dinamo induksi ya, atau kapasitor kipas angin gampangnya ya. Terus di sini ada elko, ada MKP, ada milar, ada polyester teman-teman. Nah untuk jenisnya sih nggak masalah teman-teman. Teman-teman pakai kapasitor jenis apa itu nggak masalah. Yang penting itu nilainya 1 mikro sampai 5 mikro itu sudah cukup teman-teman menurutku lo ya. Terus untuk tipe kapasitornya itu kalau bisa yang non polar ya teman-teman, jadi tidak ada polaritasnya. Nah, biasanya kalau untuk elko biasanya dia tidak ada garis putihnya teman-teman. Nah, garis putihnya seperti ini ya, ini tidak ada, atau mungkin di bagian badannya itu tertulis NP ya, atau non polar, jadi tidak ada garis putihnya. Nah sedangkan untuk elko yang tak pegang ini itu elko non bipolar ya teman-teman, jadi ada polaritasnya seperti ini, cuman tak modifikasi supaya dia menjadi kapasitor non polar teman-teman. Nah caranya teman-teman tinggal sambungkan jadi satu untuk untuk kaki negatifnya seperti ini ya, ingat kakinya ya. Baru untuk kaki positifnya dari kedua elko ini kita jadikan kaki utama teman-teman, seperti kapasitor yang seperti ini ya teman-teman. Nah ini kakinya, nah ini sama teman-teman ya. Nah untuk tegangan kerja dari elko ini cukup penting teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai tegangan, misalnya tegangan dari output power supply-nya lo ya, dari kiprok, dari elko itu sekisaran 32 volt ke bawah ya, atau masih 45 ke bawah ya. Ini tegangan dari elko power supply. Teman-teman masih bisa menggunakan yang 50 volt teman-teman. Tapi kalau udah yang misalnya seperti amplifierku ini yang mungkin samar-samar kedengaran kipasnya, ini kan 60 volt ya teman-teman. Jadi kalau aku pakai kapasitor atau elko 50 volt ya udah pasti langsung jebol teman-teman ya. Kalau di kencengin gitu suaranya udah pasti jebol teman-teman. Nah itu sering terjadi. Jadi teman-teman harus mencocokkan tegangan kerjanya. Jadi kalau misalnya kalau yang punyaku ini adalah 60 volt, berarti aku harus menggunakan kapasitor yang besar ya teman-teman. Misalnya 100 volt ataupun 400 volt seperti ini, itu enggak masalah teman-teman ya. Nah jadi untuk jenis kapasitornya teman-teman bisa pakai semua jenis kapasitor, yang penting non polar. Terus nilainya itu setidaknya adalah 1 sampai 5 mikro saja. Terus untuk tegangan kerjanya itu harus di atas tegangan kerja dari amplifiernya teman-teman. Jadi kalau amplifier teman-teman masih 12 volt ya pakai 50 volt juga nggak apa-apa teman-teman ya. Karena itu penting teman-teman ya. Ya mungkin banyak dari video-video lain mungkin yang nggak dijelaskan soal tegangan kerja ya teman-teman. Jadi kalau tegangan kerjanya ini harus di atas tegangan kerja dari amplifiernya. Nah ini aku compare ya teman-teman untuk suaranya ya. Nah ini untuk nilainya ini juga mempengaruhi loh teman-teman ya. Jadi semakin gede nilainya semakin kenceng juga suaranya teman-teman. Nah ini untuk kapasitor ini dia karena ini bekas, ini nilainya tinggal berapa ya teman-teman, ini
Ini kapasitor bekas kipas angin teman-teman. Nah ini nilainya kalau nggak salah udah turun, tidak 2 mikro lagi. Ini aku tes ya teman-teman, aku tes nilainya masih 2 mikro ya teman-teman, 1,9. Nah, terus di sini karena ini kapasitor ini nilainya sangat kecil ya, jadi ini 20 nano, ini 100 nano, ini 600 nano ya. Ini karena terlalu kecil, masih di bawah 1 mikro, jadi tidak aku lakukan uji coba ya teman-teman. Jadi ini aku sampingkan dulu. Nah ini untuk elko yang aku modifikasi atau aku bikin sendiri ini, nilainya adalah harusnya 5 mikro ya teman-teman ya, 5 mikro. Nah 5 mikro itu didapatkan dari 10 mikro ya, 10 mikro dibagi 2. Nah angka 2 ini dari jumlah kapasitornya ya. Jadi kalau teman-teman pakai 3 ya, di 10 mikro dibagi 3 teman-teman ya, karena ini cuman 2 biji berarti 10 mikro. 10 mikro itu dari nilai kapasitornya ya teman-teman. Nah ini kan 10 mikro ya, 10 mikro. Terus ini juga 10 mikro sama ya. Nah ini dibagi 2 menjadi 5 mikro teman-teman. Nah ini kebetulan amplifierku nyala, tak nyalakan untuk pengetesan ya teman-teman. Dan di sini mungkin untuk polaritas yang dikasih elko itu antara min dan plus itu yang mana yang benar. Nah kalau menurutku pribadi ya teman-teman, nah ini kalau tokoan biasanya itu di negatifnya teman-teman. Kalau aku sih nggak ada masalah teman-teman, antara positif dan negatif itu nggak masalah. Kalau dibolak-balik pun juga nggak masalah. Nah ini aku coba teman-teman ya. Ini coba aku sambungkan seperti ini. Ini aku sambungkan seperti ini, terus ini, dan nah seperti ini ya teman-teman, 5 mikro seperti itu tadi suaranya. Nah ini menggunakan 2 mikro teman-teman ya, menggunakan 2 mikro suaranya seperti apa. Nah, ini gimana teman-teman ya, suaranya seperti itu. Jadi nilai kapasitornya ini sangat mempengaruhi teman-teman. Semakin kecil semakin bersih twitternya, kok Twitter, semakin bersih suara treble-nya itu semakin bersih, semakin besar semakin muncul vokalnya teman-teman. Jadi kalau nilainya itu kembali lagi seperti di awal, yaitu 1 sampai 5 mikro sudah lebih dari cukup teman-teman. Entah itu driver Twitter seperti ini atau driver yang 100 mikro ke atas 100 watt ke atas gitu, nilainya amannya segitu teman-teman ya. Atau mentok-mentok paling ya 10 mikro teman-teman, karena biasanya untuk driver Twitter yang lebih besar, yang corong gitu, biasanya dia masih mengeluarkan suara vokal memang dari sononya ya teman-teman. Nah ini bagaimana caranya supaya vokalnya itu enggak begitu dominan gitu loh teman-teman. Nah kalau vokalnya terlalu dominan, ini spoolnya itu gampang rusak teman-teman, gampang rusak loh ya. Nah sedangkan untuk driver Twitter ini kan dia nggak pakai voice coil ya, nggak pakai spool, melainkan pakai Pinzio seperti ini ya. Ya mungkin teman-teman bisa bisa menjumpainya itu di AVO ya, biasanya buat continuity titit kayak gitu-gitulah ya. Nah cuman ini dia sedikit berbeda ya teman-teman.
Nah, ketika dia ini bersuara atau bergetar, dia akan ikut menggetarkan membran mikanya ini ya teman-teman, yang keras ini ya, daunnya ini yang keras. Nah, terus untuk lilitan di sini itu dia sebagai crossover teman-teman sebenarnya. Jadi suara yang masuk itu benar-benar aman masuk ke Pinzio ini. Nah, nanti kita perlu yang namanya crossover tambahan, yaitu kapasitor teman-teman. Nah, ini cuman gulungan lilitan 2 lilit ini teman-teman. Satu lilitan yang lebih tebal, satunya lagi lilitan yang lebih tipis teman-teman. Jadi dia seri paralel ini teman-teman. Jadi ini ya tak jelasin sedikit. Jadi sinyal audio masuk ke sini itu melalui lilitan yang lebih tebal, baru masuk ke Pinzio-nya. Lalu antara kaki sini dengan kaki sini itu ada lilitan yang lebih tipis lagi teman-teman. Nah, dia paralel. Nah, setelah dari Pinzio kaki satunya baru masuk ke kaki yang satunya lagi. Jadi seri paralel gitu loh teman-teman ya, untuk driver tweeter seperti ini teman-teman ya. Nah, ini karena speakerku ini drivernya udah bermasalah seperti ini, dia udah pelan teman-teman, pelan dan hampir nggak begitu terdengar. Jadi ini aku mau menggantinya dengan driver tweeter yang sedikit lebih bekas ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini dia lebih berkarat, tapi dia untuk suaranya masih normal ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk kapasitor yang bakalan aku gunakan ini adalah Elco ini teman-teman ya. Nah, ini masangnya sangat gampang, teman-teman bisa pilih positif maupun negatif, itu tidak ada masalah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kerasnya lambat teman-teman ya, nggak keras-keras. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk untuk nilainya sih antara 1 mikro sampai 5 mikro. Terus untuk tegangannya, untuk tegangan Elco nya lebih bagus itu adalah di atas tegangan kerja dari amplifiernya. Terus untuk jenis kapasitor yang digunakan itu semuanya bisa teman-teman ya, entah itu kapasitor kipas seperti ini atau Elco ya, Elco seperti ini, atau bahkan kapasitor yang seperti ini teman-teman ya. Yang penting nilainya 1 mikro sampai 1 sampai 5 mikro ya teman-teman. Nah, ini biar aman, tweeternya lebih awet ya kan, terus Elco nya juga awet, bisa bertahun-tahunan ya. Nah, seperti itu. Dan mungkin kalau ada yang ingin tanyakan lagi, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar ya. Dan siap ketemu lagi di lain video.